Masih bersama saya Rayu Japar, pemirsa. Berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Antisipasi cuaca buruk, KPU Lombok Tengah kebut pendistribusian logistik ke wilayah terpencil. Diduga menyimpan narkoba, seorang buruh galian C di Lombok Timur dibekuk polisi. Tingkatkan kunjungan wisatawan, pemerintah daerah Lombok Barat didorong untuk terus berinovasi. Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Lombok Barat mendesak pemerintah daerah mengoptimalkan pembangunan jalur transportasi wisata sebagai salah satu prioritas untuk mendongkrak pendapatan daerah. Penyiapan infrastruktur yang layak sebagai penghubung antar destinasi dinilai menjadi modal awal bangkitnya dunia pariwisata. Infrastruktur tersebut meliputi jalur darat dan laut yang dapat menghubungkan 3 destinasi prioritas, yakni Senggigi, Sekotong, dan Narmada. Pemda juga didorong untuk meningkatkan konektivitas dengan pengelola wisata dan travel untuk menarik minat wisatawan agar berkunjung ke daerah. Hal itu dinilai penting untuk memastikan kawasan wisata dapat dijangkau dengan mudah dan dapat dinikmati dengan nyaman. Pertama wisatawan, terus kedua penumpang yang akan ke Bali tidak lewat Bangsal seperti itu. Nah, karena kebanyakan kan kita lihat sebagian itu ke Bangsal. Kalau itu kita rekrut kan itu bisa menaikkan PAD juga. Terus dua, wisata Sekotong mungkin perlu dikembangkan. Nah, mungkin transportasi juga baik dari Senggigi ke Sekotong atau daerah wisata lain seperti Narmada misalnya. Nah, itu kalau ada transportasi yang bisa memungkinkan untuk ke sana untuk mempermudah akses wisatawan ke beberapa daerah itu. Kemudian amenitas, kelengkapan di setiap destinasi, kemudian aksesibilitas, ya, konektivitas, kendaraan, transportasi dan sebagainya. Ke depan saya sudah sampaikan sama teman-teman mitra dewan, ke depan kita akan membuat segitiga emasnya untuk konektivitas. Sekotong, Senggigi, sama Narmada. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk nanti mungkin jalur transportasi Damri, ya. Kita pengen ada pariwisata yang menengah ke bawah, ya. Tidak hanya pariwisata ini, mohon maaf, miliknya menengah ke atas saja, tapi kita mencoba bagaimana pariwisata ini disentuh oleh masyarakat kita yang ada di Sekotong. Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat memperkirakan angka kunjungan wisatawan hingga saat ini telah mencapai 395.475 orang, melebihi target tahunan sebanyak 186.000 orang. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Selain dikenal dengan pengunjung dan lautnya yang indah, Pulau Lombok juga dikenal dengan ragam destinasi alami yang tak kalah memukau. Salah satunya destinasi Desa Sesaot yang menyimpan salah satu spot bernama Sungai Bawah Are dan Sungai Bawah Goa yang menjadi destinasi baru dan ramai dikunjungi wisatawan. Sajian alam hutan bernuansa pegunungan dengan airnya yang jernih dan tidak pernah kering menjadikan kawasan ini viral di media sosial. Dan kecantikannya kodong tidak kalah dengan Sungai Are di Swiss. Suhu udara yang sejuk dengan pepohonan yang rindang di sepanjang aliran sungai juga menjadikannya layak sebagai lokasi berlibur dan menenangkan pikiran. Bagi Anda penyuka menu kuliner tradisional khas Lombok, kawasan ini juga menyajikan secara lengkap. Selain dikunjungi wisatawan lokal, wisata Sungai Bawah Goa juga ramai didatangi ratusan wisatawan dari luar daerah hingga luar negeri. Saya sudah 2 kali ke sini nih, cuma untuk perubahannya sangat signifikan. Dulu masih 2019 ini masih tidak seperti ini dia suasananya. Sekarang sudah dikelola dengan baik dengan masyarakat, jadi lumayan bagus lah seperti dulu. Cuma kekurangannya
karena dulu masih alami lah, jadi pengunjungnya sedikit, tapi itu menjaga kualitas di sini. Sekarang karena ramai mungkin ya, karena ramai, kita juga belum bisa melihat jadi suasana aslinya kayak dulu seperti itu. Tempatnya juga bagus gitu, karena masih suasana alamnya itu masih sangat-sangat ya asri banget gitu. Makanya lebih suka lah kita berwisata ke sini gitu. Berapa kali ke sini? Udah dua kali sih. Ya. Mulai terkelola lah ibaratnya Pak ya. Saya bermasuk di sini sebagai menjadi ketua pengelola dari akhir 2023 kemarin, dari hari libur pekan. Sama jikalau tamu-tamu sehari-hari di sini sifatnya tetap dia ada, tapi beda dengan hari-hari libur pekan. Seperti Isra Mi'raj, Lebaran Ketupat, ataupun Tahun Baru. Di sana mencapai ke angka 1.500 orang, bahkan sampai 2.000 orang. Itu yang hadiri ataupun yang datang pengunjung. Pengelola berharap destinasi berkonsep alami tersebut mendapat dukungan pemerintah daerah hingga bisa menjadi salah satu destinasi unggulan di daerah. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Rahayu Japar dan kru SSI yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.